Halo, perkenalkan, saya Cindy dari Binus Online Learning kelas TBA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas personal kedua dari Business Communication. Baik, langsung kita mulai saja. Selamat siang rekan-rekan dan Ibu Junet selaku CEO pada perusahaan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aspirasi saya kepada perusahaan untuk melakukan perubahan yang dapat meningkatkan nilai citra perusahaan dalam komunitas. Sebelumnya saya sampaikan, pada pertemuan virtual kali ini, mohon sekiranya pertanyaan dapat ditampung terlebih dahulu dan disampaikan pada akhir presentation atau dapat disematkan pada kolom komentar di bawah. Nah, pada slide pertama, saya akan membahas about and why. Mau tidak mau, setiap perusahaan mempunyai citra di masyarakatnya. Nah, citra itu sendiri dapat berperingkat baik, sedang, atau buruk. Bisa berupa citra positif dan citra negatif. Nah, dampak peringkat citra yang berlainan tersebut terhadap keberhasilan kegiatan bisnis dan pemasaran produk berlainan. Citra buruk akan melahirkan dampak negatif bagi operasi bisnis perusahaan bersaing. Dalam jangka panjang, citra baik akan membawa banyak manfaat. Nah, di sini saya sangkutkan antara 3 concern, yaitu community, network, and need. Nah, community yang saya maksud di sini yaitu pada masyarakat sekitar. Pada saat pandemi COVID-19 ini pasti dibutuhkan sekali yang namanya internet, bukan? Dikarenakan kondisi saat ini memaksa masyarakat sekitar untuk bekerja dan belajar dari rumah. Kesulitan dalam mengakses internet sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama perusahaan kita berlokasi di Bali, di mana masih banyak sekali wilayah yang belum terdeliver jaringan internet dengan baik. Nah, perusahaan kita adalah perusahaan telekomunikasi di bawah naungan PLN, yang tentu saja perusahaan kita berada dalam puncak rantai jaringan komunikasi saat ini. Infrastruktur perusahaan kita sudah tersebar di seluruh penjuru pulau, namun belum dimanfaatkan secara maksimal, kan? Nah, alangkah lebih baik ketika kondisi saat ini di mana kita semua saling membutuhkan, bukankah lebih baik kita adakan program dengan nama Internet Desa Cafe atau disingkat dengan IDES Cafe. Program internet ini diberikan free pada setiap titik banjar yang ada di pelosok Bali. Tentu saja program ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat memberikan citra yang baik kepada perusahaan. Nah, citra yang baik dan kuat mempunyai banyak manfaat, antara lain, yang pertama, daya saing jangka menengah dan panjang yang kompetitif. Nah, ketika masyarakat sudah merasa terbantu dengan program kita, tentunya kita akan mendapatkan trust dari masyarakat. Sehingga pesaing yang akan masuk dalam wilayah tersebut juga lumayan sulit rekan-rekan. Di sini kita bisa mempertahankan blue zone. Yang kedua, kita bisa menjadi daya tarik. Nah, daya tarik yang saya maksud di sini adalah kita berani beda dari yang lain. Saat ini jarang sekali ada penyedia jaringan internet yang mau memberikan servis free kepada masyarakat dan hanya mementingkan sisi bisnis saja. Namun apabila kita berpikir dalam jangka panjang, memberikan layanan free ini juga tidak ada ruginya. Mengingat kembali bahwa infrastruktur kita sudah tersedia dan hanya menambah sedikit biaya lagi untuk pembangunan. Berbeda dengan perusahaan lain yang membutuhkan investasi cukup mahal. Nah, yang ketiga, kita bisa meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Mengapa demikian? Nah, di sini saya tekankan bahwa bantuan internet ini akan menjadi sarana kita untuk melakukan pemasaran secara tidak langsung. Saya memiliki usulan ketika masyarakat ingin menggunakan internet, pada halaman login disertakan juga support internet by perusahaan kita. Tentunya nama perusahaan kita akan selalu diingat bukan oleh masyarakat. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk mengimplementasi kegiatan tersebut. Di sini saya pisahkan antara internal dan eksternal. Pada internal perusahaan, sebaiknya ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di antaranya, yang pertama, kita harus cek ketersediaan material yang akan digunakan. Jangan sampai nih kita deliver layanan tidak merata dalam artian kekurangan material. Terus nanti yang sebagian lagi belum terdeliver layanan kita. Nanti bakal banyak yang kecewa seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus menghitung cost dan rencana anggaran. Setelah saya lakukan research dan perhitungan, cost yang
dikeluarkan oleh perusahaan dapat berkisar 5M untuk seluruh pelosok Pulau Bali. Namun nanti kita dapat perhitungkan kembali ya apakah bisa diminimalisir. Sedangkan keuntungan yang kita dapat sesuai hasil perhitungan dan prediksi saya dapat sekitar 10M, di mana keuntungan ini didapat dari pemasaran tidak langsung tersebut. Terlebih lagi, kebanyakan pejabat yang ada di Bali masuk pada wilayah yang akan kita sasar free wifi-nya. Tentunya nanti akan lebih mudah kita untuk menjadi referensi pada setiap kantor government yang ada di sini. Nilai 10M ini juga saya kumpulkan dari jumlah potensi untuk internet corporate, di mana masing-masing perusahaan dapat memberikan nilai 100 juta di masa pandemik ini. Nah, yang ketiga, kita dapat mempersiapkan rencana kerjasama dan marketing bersama. Nah, perlu diketahui program ini juga membutuhkan rencana pemasaran bersama masyarakat. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu pada saat launching produk, spanduk free wifi pada setiap lokasi, dan halaman web login seperti yang saya sampaikan tadi, di mana semua ini akan dicantumkan slogan perusahaan. Nah, selanjutnya yang harus kita persiapkan untuk eksternal, perlu diingat kembali bahwa kita wajib melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama kepala Banjar mengenai program free internet pada wilayah mereka. Nggak mungkin juga kalau misalnya kita memberikan free internet, tapi masyarakat tidak tahu kalau misalkan free internet itu dari perusahaan kita. Betul begitu? Nah, di sisi lain, pada saat kita sosialisasi ini, kita juga dapat mempromosikan perusahaan sekaligus membahas rencana kerjasama pemasaran yang saya paparkan tadi ya, rekan-rekan. Nah, mungkin cukup sekian. Saya rasa cukup sampai di sini aspirasi yang dapat saya sampaikan. Saya yakin nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan dan Ibu Junet yang sudah meluangkan waktunya di sini. Selamat beraktivitas kembali.